Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan kami hatimu ya Tuhan Yesus. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugas. Berikan ku kakimu ya Tuhan, kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi kita mau katakan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu, berikan ku matamu, berikan ku tangan dan kakimu Tuhan, untuk oleh kami mampu menjalankan tugas kami. Mampukan kami ya Bapa, ajar kami terus ya Tuhan melalui renungan hari ini yang akan disampaikan. Tuhan Yesus hadir bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan menjadi instrumen anugerahnya. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Galatia 5 ayat 16-26. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Lukas pasal 21 sampai pasal 22. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Galatia 5 ayat 25, demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Di dalam hidup sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak dipanggil hanya untuk menerima anugerah Tuhan, tetapi juga menjadi instrumen anugerahnya, yaitu jadi saluran kasih, kebaikan, dan pengampunan Tuhan kepada orang-orang yang Dia tempatkan di sekitar kita. Melalui Galatia 5 ayat 16-26, Rasul Paulus menegaskan bahwa
hidup orang percaya harus dituntun oleh Roh Kudus sehingga kita mampu mewujud kasih dalam tindakan nyata. Hidup dipimpin Roh artinya bersedia diubahkan dan dipakai Allah untuk menyatakan kebaikannya. Surat Galatia ditulis Paulus kepada jemaat di Galatia yang tergoda kembali kepada ajaran legalistik, yaitu merasa keselamatan hanya sah jika disertai praktik sunat dan hukum Taurat. Paulus dengan tegas mengingatkan mereka bahwa kebebasan sejati adalah oleh iman di dalam Kristus, bukan karena hukum Taurat semata. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-1. Dalam pasal 5 ini, Paulus menyebut dua gaya hidup yang kontras, yaitu hidup menurut keinginan daging, hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Dalam ayat 25 menjadi sorotan kita. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ini artinya orang percaya bukan hanya lahir baru, tetapi sungguh-sungguh berjalan setiap hari dalam ketaatan pada Roh Kudus dan dengan demikian menjadi instrumen anugerah bagi orang lain. Apa artinya menjadi instrumen anugerahnya? Menjadi instrumen anugerah berarti menjadi saluran kasih, kesabaran, kelemah lembutan, dan damai sejahtera dari Tuhan bagi sesama. Kita dipakai Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan, membangun, dan memberkati orang lain. Sikap rendah hati, ketekunan, kerelaan mengampuni, dan kesabaran menjadi kunci agar kita tetap menjadi berkat. Paulus menekankan 9 buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah karakter-karakter Allah yang hendak dinyatakan melalui hidup kita kepada dunia yang membutuhkan. Sedangkan Galatia 5 ayat 19-21 menegaskan keinginan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Semua ini adalah sikap yang merusak hubungan dan membunuh kehidupan rohani kita. Jika kita menuruti daging, kita tidak mungkin menjadi instrumen anugerah Tuhan. Sebaliknya, kita justru merusak hubungan dan menabur luka di dalam tubuh Kristus. Kita tidak hidup sendiri, kita adalah satu tubuh Kristus dalam 1 Korintus 12 ayat 27, yang artinya setiap anggota tubuh harus berfungsi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi demi kebaikan bersama. Paulus mengingatkan jemaat Galatia agar tidak saling mencakar atau saling menelan dalam Galatia 5 ayat 15, melainkan saling mengasihi, melayani, menolong, dan menopang. Mengapa? Karena Allah merancang jemaat menjadi sebuah komunitas yang penuh kasih, komunitas di mana anugerah Allah mengalir dari satu pribadi ke pribadi lain. Jika setiap orang percaya mau menjadi instrumen anugerahnya, maka tubuh Kristus akan bertumbuh dewasa, kokoh, dan memuliakan Tuhan. Mengapa orang percaya wajib menyadari mereka dipanggil menjadi instrumen anugerahnya Allah? Yang pertama, karena Kristus telah menebus kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk dipakainya memberkati orang lain. Dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Lalu yang kedua, karena hidup dalam tubuh Kristus berarti saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 25 mengatakan, supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Lalu yang ketiga, karena dunia butuh melihat anugerah Allah nyata melalui hidup orang percaya. Dalam Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu. Lalu yang keempat, karena hidup dalam buah roh adalah tanda hidup yang dipimpin Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Lalu terakhir yang keenam, karena Allah berdaulat menempatkan kita di mana kita berada untuk suatu tujuan kekal. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 mengatakan, Ia menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman mereka. Refleksi kita pada hari ini, apakah selama ini kita hanya sibuk memikirkan keselamatan pribadi dan lupa bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Tuhan menaruh kita di tengah-tengah dunia yang penuh luka supaya anugerah-Nya bisa nyata melalui hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu merema bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin setiap langkah kami Tuhan, untuk kami hidup menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa. Kami dapat hidup menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Pimpin setiap langkah kami, pimpin setiap perbuatan kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah banyak orang-orang mengenal Engkau secara pribadi melalui hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.